Acara selanjutnya, panel paparan bersama Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Bappenas tentang kebijakan dan usulan DAK Fisik bidang pendidikan tahun anggaran 2022. Dan paparan tentang mekanisme pengusulan DAK Fisik melalui aplikasi Krisna yang akan disampaikan oleh Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan Bappenas. Di mana pada sesi panel ini akan dipandu oleh moderator kita Bapak Fatur Rahman MAD PhD. Kami persilakan kepada moderator Bapak Fatur Rahman. Beliau akan mengantar kita dalam diskusi kali ini. Terima kasih Mbak Siva sebagai moderator. Selamat pagi Pak Sekjen, Pak Karo. Izin kami akan memoderatori diskusi pemaparan dari Bappenas, Direktorat Pendidikan dan Direktorat APP. Dan bersama kita di sini ada Pak Ami, Direktur Pendidikan dan Agama. Kemudian ada Pak Agus Riyadi dari Direktorat APP, Alokasi Pendanaan, yang akan beliau berdua akan memberikan paparan tentang DAK. Pak Ami mungkin akan lebih banyak berbicara tentang kebijakan. Pak Agus Riyadi akan banyak berbicara tentang aplikasi Krisna. Seperti yang sudah kita tadi disampaikan Pak Karo, sebelumnya sudah ada sosialisasi dari Bappenas tentang pengusulan DAK 2022. Tapi mungkin karena di sana yang hadir adalah teman-teman Bapeda, kemudian juga semua KL dilakukan sosialisasi secara umum. Kami memandang perlu untuk melakukan sosialisasi khusus untuk DAK pendidikan. Kenapa? Karena memang ada sedikit beberapa perbedaan antara DAK pendidikan dengan DAK yang lain yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Ami dan Pak Agus Riyadi. Kami memandang perlu dan kami mengundang di sini teman-teman yang memang akan melakukan pengusulan dari dinas pendidikan masing-masing bidang, baik itu provinsi maupun kabupaten, yang akan mengusulkan DAK 2022 sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan ada memang kami sampaikan juga setiap tahun DAK ini sangat dinamis, kebijakan-kebijakannya, sehingga ada banyak kebijakan-kebijakan baru yang perlu diperhatikan oleh teman-teman Pemda, sehingga pengusulannya akan dilakukan benar-benar sesuai dengan kebijakan maupun arah strategi yang tadi disampaikan Pak Sekjen maupun Pak Karo, sehingga kita bisa mendapatkan usulan-usulan yang berkualitas sesuai dengan kebijakan kita. Itulah salah satu tujuan dari sosialisasi kita ini, agar kita mendapatkan proposal-proposal yang berkualitas, sehingga rencana dan strategi yang tadi disampaikan pasien bisa kita capai. Mungkin itu ya, kami silakan. Di sini ada Pak Ami, ada Pak Agus Riyadi. Mungkin Pak Ami sudah adakah? Bagaimana ini Bu Pipi, apakah Pak Ami atau Bu Pipi yang akan menyampaikan? Tadi saya lihat ada Pak Ami, Pak. Ya, Pak Ami, gimana Pak Ami? Apakah sudah siap? Atau mungkin diwakilkan Bu Pipi. Halo. Pak Fatur, ya. Mohon izin mungkin Pak Gusti dulu. Ini Pak Ami. Pak Gusti dulu. Pak Ami, apakah bisa saat ini, Pak? Pak Gusti dulu saja, Pak Fatur. Oke, siap. Jadi di sini sudah hadir bersama kita ada Pak Agus Riyadi yang akan memaparkan tentang bagaimana mengusulkan usulan DAK 2022 untuk fisik pendidikan melalui aplikasi Krisna. Beliau adalah orang yang memang membuat desain aplikasi Krisna itu sendiri. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian tolong memperhatikan agar usulan-usulan yang Bapak Ibu sampaikan nanti bisa bisa sesuai dengan yang kita rencanakan. Pada Pak Agus Riyadi kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi Bapak dan Ibu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek dan juga Bapak Ibu di pemerintah daerah khususnya di Dinas Pendidikan. Sebelumnya izinkan kami mohon maaf lahir batin mumpung masih di bulan Syawal. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Oke, yang kami hormati Pak Sesjen, Pak Samsuri, Pak Fatur, Pak Amih dan Bu Vivi serta Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini izinkan kami memaparkan sedikit terkait dengan sistem informasi Krishna DAK yang akan dipergunakan sebagai sistem pengusulan untuk DAK Fisik 2022. Oke, izin kami mulai. Lanjut saja. Baik Bapak Ibu, untuk dasar hukum dari pengusulan DAK sendiri mungkin bisa melihat regulasi sebagaimana yang ada di paparan, mungkin terutama di Permen PPN Bappenas nomor 4 tahun 2019 tentang tata cara perencanaan dana tansel khusus, kemudian ada PMK 130 soal pengelolaan dana fisik, DAK fisik. Kemudian ada Permendagri juga nomor 117 tahun 2017 tentang tata cara pengusulan dan verifikasi usulan. Seperti itu. Lanjut saja. Oke, Bapak Ibu, dulu di tahun anggaran 2018, mungkin Bapak Ibu ingat kita menggunakan beberapa aplikasi, ada lebih dari satu aplikasi, ada proposal, ada IDAK, ada e-sinkron dan segala macam gitu ya, yang kesemuanya mungkin belum berkolaborasi, belum sinkron sehingga data dari satu aplikasi ke aplikasi lain itu mungkin bisa berbeda atau berubah. Nah, mulai tahun anggaran 2019 kita sudah menggunakan satu aplikasi namanya Krishna DAK yang bisa mengcover mulai dari pengusulan, kemudian proses verifikasi, kemudian proses asesmen oleh kawan-kawan KL dan Bappenas serta keuangan, kemudian di tahapan sinkron, tahapan RK dan juga aspirasi oleh DPR. Jadi dalam satu aplikasi semuanya sudah kita coba lengkapi seluruh proses bisnis di DAK. Harapannya dengan satu aplikasi semuanya bisa mengalir, bisa smooth hingga nanti data kita bisa kirimkan ke Omspan untuk terkait dengan implementasi. Lanjut. Nah, kalau kita lihat Krishna DAK, dia adalah bagian dari ekosistem Krishna secara keseluruhan. Jadi Krishna itu tidak hanya terkait dengan DAK atau aspirasi DPR, tapi juga ada banyak subsistem lain seperti ada Renja, ada RKP, ada Rens RKL, ada RPJM dan yang lainnya. Harapannya dengan ekosistem yang satu ini semua bisa terkoneksi dengan baik, misalkan antara belanja kementerian dengan belanja teman-teman di daerah dana transfer. Kami sendiri sudah terkoneksi dengan banyak aplikasi, beberapa aplikasi, misalkan kalau di DAK itu ada data Dapodik. Jadi kami bergantung dengan data referensi dari Dapodik, sehingga teman-teman di daerah itu harus sangat concern terhadap data Dapodik. Kalau data Dapodiknya tidak diperbaiki atau tidak valid, maka itu akan berefek ke DAK-nya. Kemudian begitupun dengan data jalan dan data-data di kementerian yang lain. Lanjut. Nah, Bapak Ibu pengguna Krishna, ada beberapa fitur-fitur yang kami
tanamkan di Krishna pertama adalah masing-masing instansi itu punya portal yang berbeda, sehingga kita harapkan rasa kepemilikan Bapak Ibu di Pemda, di KL itu bisa makin kuat, makin tinggi. Masing-masing punya rumah sendiri dan tidak saling melihat lah seperti itu terkait dengan data-data di KL yang lain. Kemudian masing-masing instansi punya admin yang bisa mengelola usernya. Jadi untuk user itu dikelola oleh masing-masing daerah dan juga dikelola oleh masing-masing KL. Kalau ada teman-teman di dinas atau OPD yang belum bisa mengakses Krishna, artinya perlu mengkomunikasikan hal tersebut dengan adminnya di Bapeda. Kemudian kita ada fitur untuk mencatat semua aktivitas user. Jadi mulai dari tambah data, hapus data itu semuanya lengkap sehingga bisa kita pergunakan Krishna untuk tracing atau tracking. Kemudian Krishna juga kita buat seresponsif mungkin, jadi bisa diakses di perangkat apapun selama terkoneksi dengan internet. Dan juga kita sudah sediakan berbagai tools untuk analisa seperti pivot, ada summary, ada review atau diagram yang bisa membantu Bapak Ibu untuk menganalisis data-data yang ada di Krishna. Lanjut. Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali mendengar Krishna, tampilan awal di Krishna seperti ini. Nanti mungkin kalau ada waktu kita akan demokan dibantu Mas Firman. Lanjut. Untuk DAK Fisik tahun anggaran 2022 itu ada sedikit perbedaan dengan 2021. Pertama, bidangnya bertambah. Jadi ada bidang perdagangan dan juga UMKM. Kalau pendidikan standar sama dari tahun-tahun. Lanjut. Nah, untuk DAK Fisik bidang pendidikan ada beberapa improvement yang kita lakukan. Pertama, untuk tahun ini unit cost tetap kami kunci, jadi unit cost kami dapatkan dari data dari teman-teman Kemendikbudristekdikti. Kemudian ada fitur baru menginput usulan berdasarkan referensi. Jadi nanti konsep ketuntasan kita coba pecahkan dari fitur ini. Kemudian kita bisa filter referensi berdasarkan rincian tertentu. Jadi kalau tahun ini kita mulai terapkan sekolah A misalkan hanya bisa mengakses menu atau rincian X, Y, Z saja. Itu semua datanya kita dapatkan dari Dapodik. Jadi kalau data Dapodiknya terupdate, nanti kondisinya juga terupdate. Boleh mengusulkan apa saja ditentukan dari data Dapodik tersebut. Kemudian kita juga ada default volume dari Dapodik. Ini volumenya per sekolah per rincian. Jadi toiletnya butuh berapa, lab IPA-nya berapa, itu semua sudah ditentukan dari data Dapodik. Lanjut. Bapak Ibu, kalau dari sisi struktur data DAK tidak ada perubahan dari tahun kemarin. Hanya kita perkuat masalah tagging tematiknya. Mungkin untuk di DAK Fisik Pendidikan tidak ada terkait tematik, tapi untuk yang lain itu kita punya tematik tiga jenis seperti itu. Kemudian kita juga coba perkuat keterhubungan antara DAK ini dengan LPCMN, dengan RKP maupun dengan Renja dari kementerian seperti itu. Jadi ada interkoneksi antara menu kegiatan DAK dengan apa-apa yang dikerjakan di belanja kementerian. Dari sisi struktur kita mulai dari bidang, contohnya misalkan bidang pendidikan, sebidangnya SMK, menunya terkait dengan pembangunan sarana, kemudian rinciannya soal RPS, detail rinciannya itu adalah sekolahnya. Kemudian kita juga menyediakan komponen untuk tahapan-tahapan atau aktivitas yang dilakukan.
Kemudian ada readiness kriteria juga, jadi ditanyakan kesiapan dari masing-masing usulan. Seperti itu misalkan apakah lahannya tersedia, bagaimana bentuk ruangannya, itu ditanyakan oleh teman-teman Dikbud. Lanjut. Bapak Ibu, ini adalah gambaran umum tahapan Krisna DAK. Jadi kita mulai dari prausulan di mana teman-teman di pusat itu menyusun referensi baik di bidang, subbidang, menu, kemudian rincian serta laporannya. Kemudian setelah prausulan kita akan buka tahapan usulan di mana teman-teman Pemda itu bisa mengusulkan kegiatan. Kemudian setelah proses usulan selesai, kita akan mulai verifikasi yang dilakukan oleh Pemda Provinsi dan juga Ditjen Bangda. Kemudian setelah itu ada proses penilaian, ini tahapan plan awal, ada KL dan Bappenas dan juga Kemenq di situ. Kemudian di tahapan sinkron itu KL bisa komunikasi dengan Pemda dan Pemda bisa mengupdate usulannya yang memang masih dipertanyakan oleh kementerian. Kemudian setelah diupdate, Bappenas dan KL itu bisa melakukan plan ulang. Itu. Nah, di tahapan sinkron kita juga mulai mendapatkan usulan aspirasi dari DPR, jadi bisa disinkronkan dengan usulan DPR. Selanjutnya ada tahapan RK, ini tahapan terakhir kurang lebih, di mana Kemenq akan menginput pagu maksimal per subbidangnya, kemudian Pemda melakukan adjustment kembali terhadap pagunya, dan KL serta Bappenas mengupdate penilaian jika dibutuhkan. Setelah semua pihak bertanda tangan, nanti datanya kita kirim ke Omspan. Jadi datanya otomatis kita kirim ke Omspan, jadi tidak perlu melakukan input ulang di aplikasi Omspan. Lanjut. Kalau dari sisi pengguna, kurang lebih ada 5 jenis pengguna di daerah. Ada kepala bapedanya yang tugasnya sangat penting, yakni mensubmit usulan DAK. Kalau tidak ada submit dari kepala bapeda, berarti seluruh proses selanjutnya itu tidak bisa dilakukan, mulai dari verifikasi, penilaian, dan segala macam. Kemudian ada staf di bapeda yang bisa mengelola usulan DAK, kemudian menginput siapa instansi pelaksananya, file tor-nya, kemudian logging rincian kegiatan, mengurutkan prioritas, dan mengelola data teknisnya. Kemudian yang ketiga ada OPD. OPD ini seperti Dinas Pendidikan misalnya. Jadi tugasnya mulai usulan DAK per bidang atau subbidangnya, kemudian menginput instansi pelaksananya juga bisa, dan mengunggah tornya juga bisa. Kemudian ada yang keempat itu admin, tugasnya adalah mengelola hak akses. Jadi mengatur akses siapa yang bisa melihat apa atau mengupdate apa. Kemudian ada user viewer, jadi user ini bisa melihat keseluruhan usulan DAK yang biasanya kita peruntukkan untuk teman-teman di inspektorat. Oke. Nah, di fase pengusulan ini user di KL maupun di Bappenas itu hanya bisa melihat dan memantau saja. Lanjut. Bapak Ibu, ini beberapa fitur baru di Krisna yang kami sampaikan tadi, input berdasarkan referensi. Jadi pertama teman-teman di KL memilih referensinya dulu, kemudian dilanjutkan dengan memilih intervensinya. Jadi ini memang kami buat atas request dari teman-teman di Kemdikbud agar bisa memudahkan terkait dengan konsep ketuntasan. Jadi pertama kita pilih SMA-nya, kemudian intervensinya apa saja. Nanti mungkin bisa dijemukan oleh Mas Firman. Lanjut. Kemudian kita bisa filter sekolah tersebut bisa dapat rincian apa saja. Jadi misalkan SMP Serui
itu boleh mengusulkan terkait dengan toilet, UKS, ruang guru, dan macam-macamnya. Nah, ini datanya kami dapatkan dari data Dapodik. Oke, lanjut. Kemudian ada fixed unit cost. Jadi ini masing-masing referensi dan rincian itu ada unit cost-nya per wilayah. Jadi teman-teman di pendidikan itu sudah menentukan berapa unit cost-nya untuk masing-masing wilayah, dan Pemda tidak bisa melakukan perubahan terhadap unit cost tersebut. Ya, mohon maaf untuk yang sebelumnya tadi, back sebentar. Jadi kalau di Dapodik sudah ditentukan rincian-rincian sebagai berikut, ya mohon teman-teman di Pemda untuk menambahkan keseluruhan dari rincian yang dibuka terhadap sekolah tersebut, sehingga konsep ketuntasannya dapat jadi satu sekolah tuntas. Lanjut. Lanjut lagi. Oke. Di Krisna juga kami sudah lengkapi dengan fitur pembatasan rincian. Jadi di Krisna bisa diatur berapa maksimum jumlah usulan, minimum atau maksimum volumenya, kemudian minimum atau maksimum nilainya, dan juga filter tadi, filter per referensi atau rincian. Nah, ini kami peruntukkan untuk kawan-kawan pengampu PAK di kementerian, sehingga mereka bisa mengeset nilai-nilai yang diinginkan. Jadi ini bukan untuk Pemda, ini untuk KL bisa mengeset berapa minimum atau maksimum yang usulannya, sehingga mereka mungkin tidak perlu repot-repot terlalu banyak usulan yang dinilai, dan mereka juga bisa menjaga kualitas dari usulannya. Lanjut. Ada satu fitur lagi di Krisna yang memang saat ini belum diterapkan. Ini terkait dengan permasalahan kesiapan data dari teman-teman pengampu. Jadi ini konsepnya adalah top down terkonfirmasi. Proyeknya sudah ditentukan oleh pusat, dalam hal ini KL dan Bappenas, dan nanti teman-teman Pemda itu tinggal konfirmasi menerima atau tidak, dan mengedit usulannya kalau memang ada yang perlu diediting. Lanjut. Kemudian ada juga yang membutuhkan fitur detail lokasi dari setiap rincian. Misalkan ini terkait dengan irigasi, mereka membutuhkan detail lokasinya, desa mana yang akan diintervensi untuk daerah irigasi tersebut. Misalkan di sini kita tentukan ada desa TF dan desa Monggena untuk DI Tombolikat Sita. Lanjut. Kemudian di Krisna kita lengkapi juga dengan fitur validasi usulan. Jadi ini adalah validasi umum yang di rules-nya itu seragam di semua daerah, semua bidang, sehingga kualitas dari usulan itu bisa lebih terjaga. Misalkan kami akan cek nomor 6, misalkan detail rincian tidak memiliki unit cost lebih dari misalkan ini, ini nolnya salah ini. Oke, ada yang ini. Oke. Misalkan yang pertama, apakah setiap menu kegiatan sudah mengupload TOR? Nah, ini kita cek. Mohon maaf, yang 6 ini screenshotnya harus kami ubah. Oke. Kemudian yang kedua, apakah telah menginput instansi pelaksana? Jadi memang hal-hal kecil kayak gini jangan sampai mempengaruhi penilaian di kementerian. Oke, lanjut. Kemudian ada juga fitur untuk helpdesk. Jadi teman-teman di daerah silahkan bisa menggunakan fitur ini, bisa menanyakan terkait dengan
hal-hal teknis misalkan atau pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait dengan aplikasi Krisna. Jadi kami nanti bisa komunikasi langsung dengan teman-teman di daerah. Lanjut. Oke, Bapak Ibu, berikut merupakan mekanisme pengusulan DAK fisik. Jadi mulai dari teman-teman OPD berkoordinasi dengan admin DAK-nya, kemudian dari situ kan bisa mengakses Krisna. Selanjutnya teman-teman Bapeda atau OPD melakukan input usulan, kemudian mengurutkan. Setelah mengurutkan dikunci dan diupload tornya. Setelah itu teman-teman bisa mengupdate data teknisnya. Setelah selesai nanti tinggal disubmit oleh kepala Bapedanya. Lanjut. Nah, ini kurang lebih tampilannya saja. Pertama mengusulkan, kemudian mengurutkan, kemudian ada loggingnya, kemudian mengupdate dinasnya, jangan lupa, dan mensubmit seperti itu. Lanjut. Ini beberapa hal yang diperhatikan. Pertama, masalah data referensi. Jadi kalau untuk pendidikan kita sangat bergantung pada Dapodik. Jadi sekali lagi mohon teman-teman di daerah data Dapodiknya diperbaiki karena ini akan mempengaruhi DAK. Kalau sekarang mungkin sudah terlambat ya, untuk tahun depan lah kurang lebih. Kemudian kita bisa memanfaatkan fitur Krisna secara maksimal. Tadi misalkan ada helpdesk, ada validasi, itu dipergunakan Bapak Ibu. Kemudian dari sisi time frame, tolong dipatuhi. Jadi Krisna itu kalau sudah tutup ya tutup. Tidak ada perpanjangan kecuali ada kebijakan dari para pihak atau pengampu dari DAK. Lanjut. Oke, mungkin demikian Pak Fatur. Izin kami kembalikan. Ya, terima kasih Pak Agus. Saya sudah gabung, Pak Fatra, Pak sudah terdengar suara? Sudah kedengaran Pak. Oke, jadi makasih. Siap Pak ya nanti ya. Terima kasih Pak Agus Riyadi atas paparannya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin yang sudah mencoba membuka aplikasi Krisna bisa lebih memahami apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, karena memang harus dicoba ini, karena kalau kita hanya membayangkan agak susah juga nih. Dicoba dulu, nanti bisa dapat mendapatkan pemahaman terhadap apa yang sudah disampaikan Pak Agus tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang belum mencoba silakan dicoba dulu. Kemudian kalau Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan, tolong silakan membuat pertanyaan di question and answer fasilitasnya ya. Kemudian disampaikan untuk siapa pertanyaannya. Kita punya 2 narasumber, ada Pak Agus Riyadi, dan sebentar lagi kita akan persilakan Pak Ami dari Direktorat Pendidikan dan Agama Bappenas yang akan menyampaikan terkait dengan hal-hal kebijakan DAK 2022. Seperti sudah disampaikan semula Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan oleh Pak Agus Riyadi ada beberapa perubahan dari DAK sebelumnya ya, aplikasi Krisna sebelumnya. Jadi ini yang perlu kita pahami. Jadi, beberapa kita menganggap bahwa sama dengan yang dulu. Tidak, DAK ini baik kebijakan maupun aplikasi dinamis sekali. Jadi tadi ada perbaikan ini dari Pak Agus tadi, penyempurnaan terhadap aplikasinya untuk pendidikan ya. Nah ini apakah ada juga kebijakan-kebijakan yang perlu kita perhatikan yang untuk DAK juga, kami persilakan. Ini ada Pak Ami yang akan menyampaikan terkait dengan kebijakan DAK 2022. Pada Pak Ami kami persilakan. Sudah. Terima kasih Pak Fatur. Ini sebentar saya cari slide-nya dulu. Baik, terima. Bukan, ini apa? Kok salah apa? Salah ambil. Loh, kok masih ini saya? Salah tampil ya? Ya Pak, jadi bisa slide show kali ya. Pada Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan share materi, jangan khawatir. Pada akhir acara nanti kita akan share materi-materi yang akan disampaikan oleh panelis maupun oleh narasumber ya. Kita akan sampaikan. Ini yang tampil Renstra ya Pak ya?
Ini ya kebijakan DAK 2022 sudah ada nih, Pak. Kebijakan DAK dulu. Oh, oke. Sudah tepat, Pak. Oh, sudah tepat ya. Oh, berarti saya yang di layar saya ini. Bentar. Oke. Baik, terima kasih. Sebentar. Kok ini? Sebentar. Apakah sudah tampil yang benar? Belum kelihatan, Pak. Dibantu oleh kami, Pak. Oke, boleh ya. Sebentar. Ya. Sudah kan sebenarnya? Kalau dari sana itu sebenarnya delay. Ya, mungkin bisa dibantu ya teman-teman yang lain. Sudah kan sebenarnya ini? Sudah, Pak, yang ini, Pak. Ya. Ya. Oke, sudah ya. Mohon maaf, makasih banyak ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekjen, Pak Kepala Biro Perencanaan, Pak Fatur dan Ibu Bapak sekalian, kami ingin berbagi slide ini ya sebenarnya untuk sebagian tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Sekjen dan juga mungkin ada beberapa yang di-highlight oleh waktu proses penyusunan itu. Jadi pada prinsipnya kami ingin menggunakan sebaik mungkin jadi sumber pembiayaan yang dari DAK ini untuk pembangunan pendidikan terutama dalam rangka untuk mencapai 2 target sekaligus. Jadi untuk peningkatan pemerataan layanan yang itu dicirikan dengan perbaikan dan juga peningkatan kualitas sarpras itu, sekaligus juga untuk peningkatan mutu yang itu tentu saja dengan kualitas sarpras yang baik akan berdampak pada proses pembelajaran dan juga karena sarprasnya dipenuhi, alat-alat juga disediakan, maka proses pembelajaran di tingkat satuan pendidikan itu juga akan semakin membaik pula. Nah, kira-kira begini kebijakan dasarnya itu diarahkan terutama adalah untuk mendukung percepatan wajib belajar 12 tahun. Ini tantangan terberat kita karena kita punya penduduk usia sekolah itu 7 sampai 18 tahun. 7 sampai 18 tahun itu kira-kira 56 jutaan gitu seluruh Indonesia. Dan kita harus bisa memastikan mereka itu mendapatkan layanan yang merata karena kita masih menghadapi isu antara disparitas layanan antar wilayah dan disparitas layanan antar kelompok pendapatan. Nah, karena itu dari sisi akses saja maka ketersediaan dan keterjaminan akses itu dan juga mutu layanan menjadi sangat penting, terutama nanti keterjangkauannya itu di daerah-daerah afirmasi yang kita sebut sebagai 3T itu. Nah, untuk konteks percepatan wajib belajar 12 tahun itu kita menghadapi kendala kalau diringkaskan itu 2 hal saja, geographic constraints itu dan juga economic constraints. Nah, geographic constraint untuk konteks akses kita atasi dengan tadi investasi pembangunan sarpras melalui DAK. Jadi kebijakan dasar ini jika kita laksanakan secara baik maka akan berkontribusi besar terhadap peningkatan daya tampung, terhadap peningkatan pemerataan layanan pendidikan itu. Sekaligus juga yang nomor 2 itu memberi bantuan kepada pemerintah daerah. Ini juga investasi yang baik dan tadi komitmen pemerintah daerah dalam memberikan cost sharing itu juga menjadi sangat penting dan pemenuhan standar layanan minimal pendidikan. Jadi itu juga harus dijaga karena banyak sekali kan yang harus dipenuhi dalam SPM itu. Yang salah satunya adalah sarpras. Nah, yang ketiga ini terkait soal pemenuhan sarpras itu untuk mendukung major project terutama dan terutama untuk sektor-sektor tertentu, apakah pariwisata, apakah industri, dan ini kaitannya dengan vokasi di bidang-bidang keahlian yang nanti diperkuat dengan peralatan yang mendukungkah misalnya untuk SMK misalnya antara lain itu, dan nanti akan tercermin juga pada bidang keahlian dan juga jenis-jenis peralatan apa yang diperlukan untuk pendidikan vokasi itu, terutama ketika kita sudah menjadikan agenda SMK sebagai pusat keunggulan itu. Jadi kira-kira pengelompokan 3 besar kebijakan ini yang harus kita jadikan sebagai landasan dalam menyusun program dan mengusulkan kegiatan-kegiatan DAK itu. Ibu dan Pak sekalian, ini sekaligus juga bahwa ada
melalui DAK kita akan mencapai target tertentu yang terekam dalam RPJMN di PN3 itu, peningkatan SDM yang berkualitas, dan pemerata PP-nya, pemerataan layanan pendidikan tadi, termasuk juga afirmasi untuk wajib belajar 12 tahun. Ini untuk pengelompokan besarnya. Karena itu di dukungan terhadap kebijakan yang juga relevan ini, terutama SDGs. Jadi SDGs Quality Education itu kan betul-betul tantangan bagi kita, mulai dari PAUD-nya sampai ke, ya untuk konteks kita ya sampai sekolah menengah lah, sekolah menengah atas. Jadi kita harus bisa memastikan seluruh anak usia sekolah mendapatkan layanan pendidikan yang baik. Dan untuk konteks PAUD itu bahkan PAUD-nya konsepnya juga PAUD terintegrasi, integratif dan holistik itu. Nanti layanan PAUD untuk di Kementerian Dikbud itu juga nanti cara kita mengusulkan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam mendukung PAUD, karena PAUD adalah fondasi yang kokoh bagi kita untuk supaya memastikan bahwa layanan pendidikan formal di SDK, SMPK itu juga akan semakin bermutu. Jadi kontribusi PAUD menjadi sangat penting, Pak. Kemudian untuk SMK, tadi penekanannya terkait soal daya saing. Daya saing ini juga mendukung industri 4.0. Jadi pilihan sektornya ini makanan, minuman, tekstil, ada pakaian, ada otomotif, elektronik, bahkan juga kimia itu. Nah, pusat keunggulan, SMK sebagai pusat keunggulan, juga kita harus pastikan bidang-bidang keahlian, bidang-bidang kompetensi itu mendukung sektor-sektor yang sudah dijadikan atau ditetapkan sebagai sektor strategis. Nah, kalau misalnya ada bidang keahlian lain yang itu sudah secara reguler diemban, dipunya oleh SMK yang kita punya, yang kita selenggarakan, maka itu adalah faktor pendukung bagi penguatan kita untuk SMK yang industri 4.0 itu. Itu kira-kira Ibu dan Bapak sekalian yang kemudian saya kira ini target ya, target capaian partisipasi. Tadi kami sampaikan bahwa investasi untuk Sarpras itu pasti berkorelasi dengan peningkatan daya tampung. Dan daya tampung artinya itu partisipasi meningkat. Nah, target partisipasi itu sudah kita buat per tahun sampai dengan nanti tahun 2024. Tahun 2022 saja ini dalam box itu untuk SD sederajat 94,85, SMP juga begitu 88,24, SMA 70,58. Ini Bapak dan sekalian menjadi penting untuk menjadi pegangan kita, dan terutama nanti di bagian daya saing ini, produktivitas, itu dikatakan lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun terakhir. Termasuk nanti akan kita lihat juga bidang-bidang keahlian. Jadi penduduk lulusan sekolah menengah itu yang memiliki kualifikasi pendidikan menengah dan tinggi itu tahap awal, kemudian mereka yang sudah punya kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya menengah dan apalagi yang bagus tinggi, maka juga masuk ke jenis-jenis pekerjaan yang di situ menuntut bidang keahlian menengah dan tinggi pula. Ini APK yang di PAUD juga sudah ditetapkan, SD termasuk juga SLB dan juga di SMA dan SMK-nya. Ibu dan Bapak sekalian, agak misalnya untuk SMA karena ini wajib belajar 12 tahun, kita itu baru sekarang saja 2020 yang data terakhir itu ini bahkan tidak tercapai. Kalau 2020 itu dipasang target 86, tapi kalau kita lihat di Susenas itu 84,5. Jadi ada selisih kurang ini dari target yang mestinya kita penuhi. Nah, kita bisa lihat nanti apakah yang menjadi sumber masalah tidak tercapainya target itu karena belum tersedianya secara menyeluruh Sarpras tadi itu, dan juga ada faktor tadi kendala finansial tadi itu, ataukah ada apa yang lain itu. Nah, kita tahu juga bahwa dari sisi Sarpras dalam catatan Podes. Di situ kita mendapatkan informasi bahwa ada sampai sekitar 298 kecamatan tidak punya SMP. Ada 700 lebih kecamatan tidak punya SMA atau yang sederajat itu. Nah, barangkali itu juga menjadi faktor pengaruh anak yang transisi dari lulus SD ke SMP, transisi dari SMP ke SMA, karena di daerah terdekat atau kampung terdekat, kecamatan terdekat tidak tersedia sekolah, maka di situ mereka terhenti misalnya. Dan apalagi kalau membahas soal geographic constraint tadi, soal aksesibilitas. Nah, faktor-faktor itu yang mudah-mudahan bisa diatasi dengan cara menyediakan Sarpras melalui DAK itu, dan target ini kemudian bisa terpenuhi. Kemudian menu rincian saya kira juga tadi sudah sempat diulas oleh Bapak dan sekalian. Pilihannya ada semua di sini. Nanti
Bahkan prosedur pengusulan melalui Krishna tadi secara detail juga sudah disampaikan. Kami ingin menyampaikan prinsip pokoknya saja yang tadi bahkan Pak Sekjen sudah menyebut konsep ketuntasan itu, konsep ketuntasan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini 800 lebih partisipan di daerah, mudah-mudahan bisa dipahami prinsip ketuntasan itu. Jadi kita tidak boleh lagi menggunakan pendekatan scatter penyebaran yang itu memenuhi kebutuhan secara lengkap. Jadi satu kecamatan atau di beberapa kecamatan di satu kabupaten misalnya dibagi rata saja itu pembangunan sekolah baru kah atau rehab ruang kelas kah, itu bagi rata. Nah kalau itu nanti itu artinya bukan prinsip ketuntasan. Prinsip ketuntasan itu adalah satu sekolah katakanlah di satu kecamatan, sekolah itu membutuhkan apa saja. Maka menunya harus betul-betul dirinci di sini. Membangun tambahan ruang kelas baru kah, menyediakan fasilitas pendidikan yang lain, mungkin sarana prasarana, apakah bahkan sampai MCK misalnya, perpustakaan, laboratorium, ataukah juga mungkin peralatan yang dibutuhkan yang dia esensial bagi proses pembelajaran. Maka itu harus di-list secara lengkap, kebutuhan lengkap dari satu sekolah itu dan kemudian diusulkan dalam 1 tahun. Nah, anggarannya berapa, maka nanti akan disesuaikan. Itulah yang kita sebut sebagai prinsip ketuntasan. Mudah-mudahan dengan cara begitu, maka nanti secara bertahap kita mudah pindah ke sekolah yang lain dengan cara pemenuhan fasilitas pendidikan yang lebih menyeluruh tadi itu. Kira-kira ini yang secara sederhana harus kita pahami, dan karena itu rincian menu betul-betul harus dicek dalam proses aplikasi dan memberikan input pada aplikasi di sistem Krishna itu, Bapak sekalian. Kemudian yang berikutnya, saya kira ini beberapa yang saya perlu highlight saja tentang rincian untuk kegiatan yang baru, misalnya untuk PAUD ini, itu nomor 7 dan 8. Ini terutama nanti di daerah afirmasi. Jadi untuk ruang kelas baru, kemudian perabotnya, juga pembangunan ruang UKS. Nah, ruang UKS itu juga bagian dari rincian kegiatan yang konsep ketuntasan tadi, Bu dan Bapak sekalian. Jadi betul-betul harus dilengkapi gitu, karena kita ingin sekolah itu juga kan sekolah ramah anak, sekolah sehat, sekolah nyaman gitu. Jadi, sekolah nyaman dan sekolah aman juga. Kalau sekolah aman itu artinya secara fisik itu membuat setiap anak itu betul-betul nyaman dalam belajar, dan secara kesehatan kalau tersedia UKS, kalau ada monitoring kesehatan itu juga bisa dilakukan jika disediakan UKS juga. Nah, saya kira ini bisa dibaca saja menu rincian kegiatannya itu. Begitu juga seterusnya, ini menggunakan pola saja. Jadi untuk SD juga seperti itu, dan harus diberi penekanan nanti di daerah afirmasi yang tadi, terutama di daerah 3T itu, yang kebutuhannya mungkin akan sangat berbeda. Jadi apakah speknya, apakah mungkin ukuran, volume dan seterusnya untuk semua sarpras yang sudah diidentifikasi. Dan karena itu menjadi penting bagi Bapak Ibu sekalian detailingnya, rincian kegiatan dan menu kegiatan itu oleh Bapak dan Ibu sekalian. Jadi jangan sampai ada yang terlewat, jangan sampai ada yang tertinggal gitu. Jadi semuanya bisa teridentifikasi secara lengkap gitu. Saya kira ini juga seperti itu pola. Jadi kami tidak perlu membacakan satu persatu untuk SMP. Yang untuk SMA juga ini SKB, Sanggar Kegiatan Bersama. Jadi apa yang diperlukan untuk misalnya ruang kelas PKBM bersamakah itu, ataukah juga mungkin taman bacaan bersama, ini berikut perabotnya juga, atau juga mungkin peralatan keterampilan PKBM itu, karena layanan pendidikan kesetaraan itu juga menjadi penyumbang penting bagi kita untuk memastikan partisipasi melalui pendidikan yang non formal itu. Menjadi penting kita, karena layanan itu juga harus tersedia pilihan yang berbeda kalau misalnya atas alasan tertentu seseorang atau penduduk usia sekolah itu tidak bisa menempuh pendidikan melalui jalur formalnya. SMA saya kira juga begitu, yang termasuk juga misalnya ini untuk bimbingan konseling, ini kan penting juga karena kita menghadapi ini terkait soal psikososial, dan kalau ada anak stres, anak depresi, anak menghadapi masalah individualkah di rumah, di lingkungannya, dan butuh pembimbingan secara psikologis, maka ruang BK juga diperlukan, maka di situ juga bisa diajukan, termasuk juga perabotnya. Untuk ruang OSIS juga, karena ini pembinaan untuk siswa-siswa itu menjadi penting juga.
dicakup di dalam menu kegiatan ini, rincian menu kegiatan ini. Ini rinciannya saya kira mungkin bisa dibaca nanti sekaligus juga untuk pemahaman kita bersama. SLB ini penting karena tentu kita sudah paham bahwa kebutuhan untuk SLB itu berbeda dan sangat unik gitu dan khas gitu. Karena alatnya itu juga menurut layanan SLB yang sangat spesifik dan juga harus bisa dicek betul itu. Termasuk juga ketika kita membangun sarprasnya, maka kita juga harus mengikuti kebutuhan anak yang penyandang disabilitas itu. Jadi kalau lift, tangga itu juga harus disediakan fasilitas sesuai dengan kebutuhan anak-anak yang penyandang disabilitas. Nah, cara kita membangun sarpras disesuaikan dengan kekhususan apa yang diperlukan oleh anak-anak yang sedang sekolah di SLB itu. Kira-kira seperti itu yang ini bahkan disebut selasar penghubung gitu. Ini penting sekali karena bagian dari layanan kekhususan tadi yang harus kita berikan juga. Untuk SMK sekali lagi ini terutama adalah jika terkait soal peralatan dan mendukung bagi apakah ruang praktek siswa itu dan alat-alat apa saja yang diperlukan sesuai dengan ini bidang keunggulan, bidang keahlian, bidang kompetensi yang di situ ditawarkan dan diselenggarakan oleh SMK yang bersangkutan. Jadi menjadi sangat penting kita mengidentifikasi secara agak lebih teliti kebutuhan peralatan yang mendukung bagi lab, bagi workshop atau apa yang lain yang sedang mengembangkan bidang-bidang keahlian sebagai bagian dari pusat keunggulan di SMK yang bersangkutan. Ini yang baru misalnya ini terkait soal BK juga di SMK, tadi menyambung yang di reguler tadi. Ini ada laboratorium bahasa. Ini bahasa ini penting juga karena di SMK itu salah satunya juga kan keterampilan non teknis bidang keahlian itu termasuk adalah kecakapan bahasa. Nah, kebutuhan laboratorium bahasa juga perlu disediakan, termasuk juga ruang kelas baru kalau misalnya ada penambahan siswa dengan perabotnya sekaligus juga, dan termasuk juga ruang OSIS sebagaimana juga untuk yang reguler di SMA atau mungkin yang di SMP gitu. TIK penting juga karena ini beberapa program dan bidang keahlian banyak diselenggarakan di masing-masing SMK dan pusat keunggulan itu. Dan penting ini catatan bahwa SMK yang mengusulkan DAK fisik itu mendukung pembangunan kawasan prioritas, major project juga, yang tadi industri 4.0, selain juga, ini, kalau sektor prioritasnya itu adalah pariwisata dan industri, selain juga bidang-bidang konvensional yang sudah selama ini diselenggarakan oleh SMK yang kita punya gitu. Untuk kebijakan baru, saya kira ini juga tadi sudah sempat disinggung bahwa terutama soal metode pengadaan ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau konsep ketuntasan dalam Krishna tadi sudah diulas pada Pak Dudi tadi ya. Kemudian juga kami memberi penekanan untuk yang metode pelaksanaan antara swakelola dan kontrak. Jadi pilihannya tetap harus dibuat terbuka untuk dua hal ini, dua metode ini, karena preferensi daerah itu tentu akan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dan juga besaran anggaran yang disediakan untuk masing-masing daerah itu di setiap sekolah. Jadi kalau misalnya pilihannya itu bisa kontrak, bagus, bisa kontrak. Kalau misalnya pilihannya itu bisa dilakukan swakelola, bagus juga. Nah, jangan sampai terkendala kalau misalnya ini hanya ditutup hanya satu saja. Nah, ini kami sudah betul-betul merekomendasikan dan kemarin sudah disepakati juga oleh pihak Kementerian Dikbud yang bahkan ada rapat khusus ketika ada penyesuaian ketika pilihannya menjadi dua ini. Kemudian yang juga sangat penting kalau misalnya kontrak ini, daerah juga harus mengidentifikasi masalah-masalah yang kemungkinan akan muncul, misalnya ketersediaan ULP, terus kapasitas PPK dalam mengusulkan kegiatan dan mengelola secara administratif proses kontraknya misalnya. Itu juga harus bisa diketahui sejak awal, bisa diantisipasi. Kalau misalnya kapasitas di PPK yang bersangkutan tidak cukup memadai, maka juga bagaimana cara kita menyediakan orang-orang yang terampil yang bisa mengelola proyek DAK ini secara baik, sehingga nanti tidak menimbulkan masalah misalnya lambat atau tertunda, atau bahkan nanti kemudian berdampak pada penyelesaiannya yang tidak tuntas, tidak selesai maksudnya di dalam kontraknya. Nah, yang seperti itu juga harus diperhatikan. Nah, lokasi prioritas ini menjadi sangat penting, terutama untuk di daerah-daerah afirmasi yang tadi 3T itu.
Ini ada 181 yang kita identifikasi masuk pada kategori 3T. Ini juga harus menjadi perhatian sungguh-sungguh bagi kita semuanya. Saya kira untuk bagian ini apakah Bu Vivi bisa membantu ini melanjutkan? Ya Pak, baik Pak. Saya tutup saja atau bagaimana? Bu Vivi, silakan. Saya yang share saja. Oke, saya tutup ya. Sebentar. Belum kelihatan. Iya Pak, sepertinya ini paparannya error. Sebentar. Berita mungkin kita tolong di-share saja. Ini kayaknya saya hang aplikasinya. Rizky atau Berita bisa share nggak? Baik, Bapak Ibu sekalian, melanjutkan dari yang disampaikan oleh Pak Anies. Jadi mungkin ini sebagai bagian yang sangat penting di dalam DAK Fisik Pendidikan, di mana Bapak Ibu kami harapkan betul-betul memperhatikan terkait konsep kentuntasan sekolah. Jadi mungkin kita di masa lalu pernah punya DAK pendidikan yang mengutamakan terkait rincian menu gitu yang perlu kita intervensi, sehingga kemudian sekolah yang mendapatkan itu juga menjadi lebih banyak gitu ya, namun kemudian hanya mendapatkan beberapa sarana yang diintervensi. Nah ini di tahun 2021 dan di tahun 2022 ini kami harapkan betul-betul nanti di dalam proses pengusulan ini Bapak Ibu dapat pertama mungkin dimulai dari perencanaan yang dimiliki oleh daerah itu sendiri sebelum nanti masuk ke dalam aplikasi Krisna, bahwa persepsi yang perlu kita bangun bersama ketika bagaimana untuk menuntaskan terkait dengan sarana prasarana yang ada di daerah, di masing-masing yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu sekalian, ini betul-betul menuntaskan satu persatu dari satuan pendidikan yang ada. Nah, sehingga kemudian di tahun 2021 kebijakan ini kan sudah diterapkan gitu untuk konsep kentuntasan. Namun di tahun 2022 ini konsep kentuntasan ini betul-betul dijalankan dimulai dari aplikasi Krisna itu sendiri. Jadi dimulai dari usulan ini Bapak Ibu sudah akan didorong untuk menerapkan konsep kentuntasan, sehingga ketika masuk ke dalam usulan ini Bapak Ibu akan menginput mulai dari satuan pendidikan yang perlu diintervensi. Nah ini data-data terkait satuan pendidikan ini kan sudah diinput juga di dalam Krisna gitu. Jadi nanti tinggal memilih di satuan pendidikan yang ada di dalam Bapak Ibu sekalian, dan kemudian baru melakukan pengisian terkait daftar kebutuhan di satuan pendidikan tersebut. Nah sehingga Bapak Ibu perlu untuk melakukan asesmen secara lengkap terkait kebutuhan untuk satu persatu
satuan pendidikan yang nanti akan diusulkan. Jadi contoh misalnya SD tertentu. Nah ini di SD tersebut ini kebutuhannya apa, ini Bapak Ibu perlu mengisi secara lengkap. Mulai dari kebutuhan untuk rehab ruang kelasnya, ataukah misalnya untuk rehabilitasi atau pengadaan toilet yang baru. Kemudian juga apabila tidak memiliki lab komputer, ini kemudian juga diinput untuk kebutuhan lab komputernya dan lain-lainnya Bapak Ibu, sesuai dengan kondisi yang ada. Dan diharapkan ini pun sudah sesuai dengan dapodik yang diinput oleh satuan pendidikan. Nah, sehingga kemudian di dalam penginputan selanjutnya ini akan ada konfirmasi yang perlu diisi. Jadi contohnya misalnya ini daftar rincian satuan pendidikan ini kan memang ada yang di dalam Krisna pengusulan di dalam aplikasi Krisna, namun juga tergantung kepada kondisi daerah Bapak Ibu sekalian juga, dikarenakan juga ada menu-menu tertentu yang mungkin diperlukan oleh satuan pendidikan, yang diperlukan oleh Bapak Ibu sekalian. Namun kemudian ada beberapa rincian menu yang memang hanya diberikan untuk daerah-daerah khusus saja, istilahnya untuk daerah-daerah afirmasi, sehingga di dalam aplikasi nanti memang Bapak Ibu memerlukan, namun kemudian tidak bisa mengusulkan, seperti itu. Nah, sehingga diharapkan semua yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan itu diinput oleh daerah, oleh Bapak Ibu yang nanti akan bertanggung jawab untuk betul-betul memastikan pengusulan secara lengkap sesuai juga kondisi daerah yang tadi terkait dengan daerah khusus atau afirmasi tersebut. Nah, itu mungkin Pak Amih yang terkait dengan konsep ketuntasan sekolah. Ini apakah lanjut Pak atau Bapak akan melanjutkan? Silakan. Silakan Pak. Bagaimana ini? Apakah mau Baik, mungkin saya lanjutkan Pak. Ya, Prita tadi satu slide lagi. Oke, siap, silakan. Maaf ini Pak Fatur, ini sepertinya PPT saya juga tidak bisa jalan, ini bermasalah. Mbak Prita atau Mas Riki tadi minta tolong satu slide yang terakhir. Namun Bapak Ibu sekalian, pesan penting mengenai konsep tuntas itu ini tergantung kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi selama ini kami betul-betul nanti akan melakukan konfirmasi di dalam proses asesmen penilaian dan juga di dalam proses sinkrona ini. Contoh kasus untuk tahun 2021 ini kan agak berat dilakukan ketika kita pertama kali menerapkan konsep ketuntasan, dikarenakan pengusulan oleh daerah, oleh Bapak Ibu sekalian ini kan tidak bisa secara full dijalankan, dikarenakan proses pengusulan itu pun tidak dilakukan secara utuh. Dalam arti kebutuhan untuk satu persatu dari satuan pendidikan itu juga belum secara optimal dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Sehingga kemudian dengan treatment khusus terkait aplikasi Krisna yang juga sudah menerapkan konsep ketuntasan, ini secara otomatis ini kita semua didorong untuk berpikir secara utuh dalam melakukan intervensi peningkatan sarana-prasarana pendidikan untuk setiap satuan pendidikan. Sehingga kemudian pendekatan yang kita jalankan pun baik oleh daerah maupun oleh pusat, dalam hal ini oleh Bappenas, Kemq, DJPK, dan kemudian juga oleh Kemdikbud. Ini kita tidak akan lagi berpikir secara membagi rata gitu ya, sedikit ke setiap satuan pendidikan. Namun kita akan memberikan intervensi yang utuh untuk setiap satuan pendidikan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam upaya untuk betul-betul memastikan kualitas perencanaan dak fisik ini juga ada beberapa hal yang sebenarnya juga
perlu nanti dilakukan oleh daerah. Pertama adalah terkait dengan peningkatan kualitas perencanaan dari daerah itu sendiri. Pertama adalah terkait dengan penguatan dari data-data yang selama ini digunakan oleh Bapak Ibu sebagai dasar untuk perhitungan, melakukan assessment, dan kemudian juga melakukan perencanaan dakfisik pendidikan. Nah, ini masalah ini juga menjadi hal yang terus-menerus perlu kita perhatikan, dikarenakan pada saat pengusulan mungkin kemudian dari yang Bapak Ibu perlukan kemudian tidak sinkron dengan data-data yang sudah kita integrasikan di dalam Krisna, dikarenakan kami tentu saja menggunakan dapodik dari apa yang sudah dikembangkan oleh Kemdikbud untuk melakukan penguatan kualitas perencanaan untuk dakfisik ini. Nah, sehingga kemudian peran penting dari daerah ini karena satuan pendidikan sudah melakukan inputting untuk dapodiknya. Ini hal yang paling penting adalah juga melakukan verifikasi dan validasi untuk betul-betul memastikan dapodik itu sesuai dengan kondisi yang diperlukan, kondisi yang ada di setiap satuan pendidikan. Dan yang kedua terkait dengan penguatan kualitas perencanaan ini yang juga didukung dengan adanya asesmen yang secara lengkap juga dilakukan oleh daerah. Dalam arti pekerjaan rumah kita per daerah itu seberapa besar untuk betul-betul menuntaskan semua satuan pendidikan menjadi lebih berkualitas dan kemudian juga lengkap. Nah, ini tentu saja yang memiliki rencana ini Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti jangan sampai kemudian satuan pendidikan yang sudah diusulkan ini kemudian tidak tepat gitu dengan perencanaan yang Bapak Ibu miliki. Dalam arti ini perlu dilakukan assessment secara utuh untuk semua satuan pendidikan di perwilayah Bapak Ibu sekalian dan yang menjadi tanggung jawab dari Bapak Ibu sekalian. Satuan pendidikan mana yang akan diusulkan pada tahun ini, yang akan dikerjakan terlebih dahulu, dan kemudian mana yang akan dikerjakan pada tahun selanjutnya dan seterusnya. Sehingga kemudian Bapak Ibu bisa menyelesaikan semua pekerjaan rumah terkait dengan sarana prasarana pendidikan. Dan yang kemudian berikutnya adalah bagaimana kita semua dan terutama juga daerah bisa melakukan sinkronisasi terkait sumber pendanaan yang ada, yang saat ini juga menyasar kepada penguatan kualitas sarana prasarana pendidikan. Jadi di belanja KL ini kan masih ada, baik dari Kemdikbud meskipun tidak terlalu banyak. Kemudian juga yang mungkin sekarang ini sering berbenturan antara yang diintervensi oleh Kementerian PUPR dengan yang melalui DAK. Nah, ini yang melakukan pengaturan ini harus dimulai dari daerah itu sendiri. Jadi apabila memang satuan pendidikan ini akan dikerjakan melalui dakfisik, ini betul-betul diusulkan melalui dakfisik dan nanti ini dikeluarkan dari daftar usulan yang disampaikan pada Kementerian PUPR. Dan kemudian juga melakukan optimalisasi dari sumber pendanaan yang lainnya. Jadi ini juga yang selama ini kami meminta untuk peningkatan komitmen dari daerah, terutama pendanaan di luar DAK dan kemudian juga di luar DAU yang bersumber dari APBD dan kemudian juga sumber-sumber lainnya apabila itu juga memungkinkan. Nah, itu mungkin Bapak Ibu sekalian terkait hal-hal yang memang perlu betul-betul kita perhatikan di dalam pelaksanaan dan kemudian juga perencanaan fisik pendidikan. Berbagai perubahan kebijakan ini betul-betul mungkin perlu kita perhatikan bersama, dimulai dari tahapan pengusulan. Jadi nanti tidak pada tahun berjalan Bapak Ibu sekalian merasa bahwa ini tidak tepat dan kemudian harus melakukan revisi. Namun kita bersama-sama membangun satu sistem perencanaan yang betul-betul berkualitas dan kemudian juga tepat sasaran. Demikian Bapak Ibu paparan dari kami dari Bappenas. Apabila nanti ada hal-hal yang sekiranya perlu kita diskusikan, contoh mengenai konsep ketuntasan dan kemudian juga sarana-prasarana yang betul-betul nanti berbeda antar daerah terkait dengan daerah-daerah khusus yang saat ini menjadi sasaran untuk beberapa rincian menu akan bisa kita diskusikan pada tahap selanjutnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan dalam pemaparan yang kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Pipi, Pak Ami, Pak Agus Riyadi atas paparannya. Luar biasa, ini banyak sekali pertanyaan dari teman-teman Bu Pipi dan Pak Ami serta Pak Agus Riyadi
Mungkin kalau bisa mohon coba dijawab. Tapi di sini mungkin saya ambil satu atau dua pertanyaan saja untuk Pak Agus dan Pak Bibi serta Pak Ami dari teman-teman sekalian. Yang lainnya kami akan usahakan setiap panelis akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ada di question and answer, kami akan usahakan karena banyak sekali tidak mungkin kami bisa jawab semuanya di sini ya. Salah satunya mungkin Pak Bu Bibi mungkin ada pertanyaan kenapa menu pembangunan ruang kelas baru tidak ada di semua level dan tidak ada di semua daerah. Itu salah pertanyaannya dari untuk yang Bu Bibi ya. Untuk yang di sini mungkin Pak Agus sudah izin tadi ada kegiatan yang lain. Di sini ada Pak Firman yang akan mewakili Pak Agus untuk menjawab. Ada pertanyaan juga dari Kabupaten Tegal tentang pengusulan rehabilitasi satuan pendidikan melalui SSO Dapodik sudah didapat tetapi tidak tampil di aplikasi gitu. Itu mungkin banyak pertanyaan terkait dengan masalah data ini Bapak Ibu sekalian. Kami sudah menyampaikan surat dari Pak Sekjen awal-awal jauh-jauh hari sebelum kita melakukan pengusulan. Kami sudah menyampaikan surat kepada semua kabupaten maupun provinsi terkait dengan update Dapodik yang akan kita gunakan untuk proses pengusulan DAK 2022. Sudah kami extend batas penyampaian sampai dengan terakhir kami buka sampai dengan tanggal 14 Mei. 14 Mei kita masih buka itu update Dapodik dan kondisi 14 Mei itu yang kita sampaikan dalam aplikasi Krisna. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi tadi disampaikan oleh Pak Agus dan Pak Ami serta Bu Pipi, data Dapodik itu menjadi referensi yang sangat satu-satunya yang bisa kita gunakan untuk pengusulan DAK ini, baik itu pengambilan kebijakan maupun penyusunan sistem-sistem yang lain seperti Krisna dan sebagainya. Jadi tidak bisa, itu yang kami sampaikan sebelumnya bahwa memang DAK ini sangat dinamis. Di tahun ini berbeda dengan tahun kemarin. Kita terus menyempurnakan sistem baik itu dari segi kebijakan maupun dari sistemnya. Gitu. Seperti yang disampaikan tadi, tahun ini kita sistemnya tadi langsung kita gunakan Dapodik sebagai referensi untuk pengusulan Bapak Ibu sekalian. Gitu. Kemudian juga tahun kemarin data-data pendukungnya untuk yang POPS kita masukkan di Krisna. Tahun ini kita tidak. Tahun ini kita minta teman-teman memasukkan di Dapodik. Gitu. Itu suka kami mengatakan seperti itu. Jadi kami sudah menyaring itu semuanya sehingga yang kita sampaikan ke Krisna itu sudah data-data yang sudah terkonfirmasi dari Dapodik itu sendiri. Gitu. Jadi itu mungkin Bapak Ibu sekalian sebagai gambaran betapa bahwa Dapodik itu sangat penting ya Bu Pipi. Jadi kita sudah mulai DAK 2003 ini Bu Pipi ya. Tapi masih banyak sekali PR-PR kita yang belum kita selesaikan. Nah ini kita terus bersama-sama Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek terus menyempurnakan skema DAK ini gitu sehingga kita kawal ini udah tahun pertama kemarin 2021 proses penuntasannya mungkin belum terlalu ketat. Sekarang 2022 kita kawal lagi nih dengan mekanisme yang disampaikan oleh Pak Agus dan Bu Pipi. Mungkin itu ya sebagai pengantar juga. Nanti mohon Bu Pipi atau Pak Agus dulu ya, Pak Firman dulu silakan. Pak Firman ini menurut mereka sudah menyampaikan di dalam Dapodik tapi ternyata tidak tampil dalam aplikasi. Mungkin itu ya sebagian seperti itu. Kemudian ada yang merasa bahwa sudah mengupdate tetapi tidak tampil. Mungkin itu bisa disampaikan, ada yang penjelasan dari Pak Firman sebelum Bu Pipi ya. Ya, terima kasih Pak Fatur. Tadi juga sudah disampaikan Bapak tadi bahwa memang seluruh data referensi yang ada di Krisna kita ambil dari Dapodik. Datanya kita ambil cut off minggu lalu kalau tidak salah. Jadi kalau terkait memang data yang belum tampil, mohon izin Pak, nanti kalau boleh bisa japri ke kami ataupun bisa pakai fitur helpdesk, sampaikan ke kami. Kami akan cek ulang data yang belum tampil. Kalau memang ternyata datanya belum terupdate di Dapodik, nanti akan kami sampaikan. Mungkin seperti itu Pak. Lagi mungkin Pak Firman ada yang bertanya nih apakah Krisna sudah terintegrasi dengan SIPD?
Gitu. Oh, Kalau siap. nggak salah di pertanyaan di yang kemarin ada pertanyaan itu juga, tapi mungkin bisa diulang lagi jawabannya. Monggo. Baik Pak. Saat ini untuk terkait dengan nomenklatur menu rincian di Krisna dengan subkegiatan yang ada di SIPD belum terintegrasi Pak. Jadi kesepakatan dari para pimpinan kemarin nanti kami akan melakukan komunikasi ya Pak, diskusi juga dengan SIPD supaya nge-link menu rincian yang di Krisna dengan subkegiatan yang ada di SIPD. Yang sudah kami integrasikan saat ini hanya masih berupa nomenklatur nama dinas Pak, nama OPD saja. Jadi mungkin itu dulu Pak yang bisa kami jawab. Terima kasih. Oke, makasih Pak Firman. Mungkin Bu Pipi perlu penjelasan lagi nih ya Bu Pipi tentang konsep ketuntasan ya. Tadi ada istilah tipis merata ya. Mungkin itu perlu kita tegaskan lagi Bu Pipi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian ya. Jadi memang kita tidak bisa lagi nih tipis merata disebar kemana-mana. Jadi kita batasi nih. Jadi semua teman-teman itu memilih berdasarkan data-data Dapodik sudah kita sampaikan. Jadi ini sebagai gambaran, dan kemudian memang kita membatasi tadi terkait hal pembangunan yang memang belum prioritas. Mungkin Bu Pipi bisa menambahkan penjelasannya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Fatur. Jadi memang beberapa beberapa rincian menu ini kan memang tidak bisa diakses oleh semua daerah seperti itu. Jadi tadi misalnya ditanyakan mengenai ruang kelas baru. Nah ini khusus untuk ruang kelas baru Bapak Ibu. Ini pada tahun 2022 ini sementara gitu ya. Ini kita batasi terlebih dahulu. Jadi kita fokus kepada daerah-daerah afirmasi, itu yang pertama yang memang daftarnya atau list mengenai daerah tersebut di mana saja ini kan sudah fix gitu ya, mengikuti dari yang ditetapkan oleh Kemendes PDTT dan juga oleh Kemdikbud seperti itu. Dan yang kedua adalah kami tambah juga beberapa daerah itu yang kami anggap kinerja pendidikannya itu masih sangat di bawah. Dalam arti ini berarti masih ada masalah terkait dengan akses seperti itu. Sehingga kemudian daerah-daerah ini bisa pada tahun 2022 mengusulkan untuk ruang kelas baru. Nah ini mengapa kami batasi Bapak Ibu mengenai ruang kelas baru ini. Ini kami ingin fokus dulu kepada satu adalah rehabilitasi kepada sekolah-sekolah yang rusak, demikian. Dan kemudian kedua adalah mengadakan fasilitas-fasilitas yang memang betul-betul diperlukan untuk penguatan kualitas pembelajaran. Jadi contohnya misalnya SD tidak memiliki perpus seperti itu kan ya, kalau ingin baik ini kan harusnya mendapatkan perpus, dan kemudian kan sekarang ditambahkan lab komputer sebagai juga salah satu sarana yang nanti mendukung untuk kualitas pembelajaran. Dan kemudian misalnya SMP, SMA tidak punya lab yang diperlukan pada jenjang SMP atau SMA. Nah ini kami bayangkan bahwa kualitas pembelajaran itu tidak bisa berjalan secara baik. Nah sehingga kemudian sementara mungkin kita akan nanti dengan Kemdikbud ini sama-sama sepakat untuk menjalankan kebijakan untuk menghold gitu ya, untuk menahan dulu gitu kebutuhan ruang kelas baru ini mungkin selama beberapa tahun, sampai kemudian kita bisa betul-betul menuntaskan untuk yang sifatnya tadi lebih prioritas terlebih dahulu Bapak Ibu. Dan mungkin tambahan lagi ya Pak Fatur ya, selain ruang kelas baru, ini kan ada memang prasarana yang juga tidak ditawarkan untuk semua daerah. Jadi contohnya misalnya untuk asrama seperti itu, untuk rumah dinas guru gitu. Ini kan dulu pada saat DAK pendidikan ini masih ada afirmasi, ini ada didak afirmasi. Sehingga kemudian hanya daerah-daerah tertentu saja yang bisa mengakses untuk fasilitas-fasilitas tersebut. Nah sekarang setelah menjadi DAK-nya ini menyatu gitu ya, tidak ada lagi pembagian untuk DAK fisik pendidikan, ini tetap kebijakan untuk beberapa prasarana tersebut tidak dibuka secara luas, sehingga Bapak Ibu juga di daerah bisa lebih fokus tadi terkait masalah tidak melakukan kebijakan yang pista tadi tipis merata, tapi kemudian fokus dulu gitu untuk penuntasan yang betul-betul diperlukan untuk menjamin kualitas pembelajaran pengajaran itu bisa berjalan secara baik di setiap satuan pendidikan. Itu mungkin Pak Fatur. Terima kasih.
Terima kasih Bu Pipi atas penjelasan Pak Firman. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, memang tidak bisa kita jawab semua pertanyaan-pertanyaan itu. Mudah-mudahan nanti dalam diskusi yang selanjutnya kita bisa menjelaskan ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami kembalikan. Terima kasih banyak kepada Bu Pipi dan Pak Firman serta Pak Agus dan Pak Ami. Kami tutup ya diskusi kita session 1 ini. Semoga bisa memberikan gambaran kepada Bapak kita semua untuk bagaimana meningkatkan kualitas proposal DAK pendidikan 2022. Kami kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Fatur Rahman. Semoga materi yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, kita beri kesempatan untuk break terlebih dahulu 10 menit. Kepada Bapak Ibu kami persilakan.